Kamera menyorot Veda Ega di pedok dengan wajah sumringah, bukan ekspresi pembalap yang baru start dari posisi 20, melainkan seperti seseorang yang baru saja meraih kemenangan besar. Bahkan kru timnya ikut mencandainya, seolah mereka tahu apa yang baru dilakukan Veda di Catalunya benar-benar di luar dugaan. Race Moto3 Catalunya 2026 menjadi salah satu balapan paling emosional bagi Veda Ega Pratama musim ini. Setelah gagal menembus Q2 dan harus start dari barisan belakang, tepatnya posisi 20, ekspektasi banyak orang sebenarnya cukup rendah. Apalagi Catalunya dikenal sebagai sirkuit yang sangat cocok untuk motor KTM. Lintasan panjang dengan straight yang cepat, ditambah sektor akhir yang menuntut akselerasi agresif, membuat motor-motor KTM tampil dominan sepanjang akhir pekan. Dan itu terlihat jelas sejak lampu start padam. Mayoritas grup depan langsung diisi pembalap KTM. Nama-nama seperti Maximo Quiles, Alvaro Carpe Uriarte, dan Hakim Danish terus bergantian memimpin ras. Sementara Honda seperti milik Veda harus bekerja ekstra keras untuk mengejar di trek lurus. Tapi justru dari situ, drama dimulai. Begitu lampu start padam, Veda melakukan launch yang sangat baik. Dalam satu tikungan pertama saja, ia langsung melonjak dari P20 ke sekitar posisi 13. Sebuah start agresif yang langsung membuat namanya muncul di layar timing. Di lap-lap awal, Veda tidak menunggu lama. Ia langsung menyerang satu persatu rider di depannya. Joe Kelso berhasil dilewati. Valentin Perone juga. Dan perlahan Veda mulai mendekati grup besar di depan yang sedang bertarung untuk podium. Masalahnya, grup depan Catalunya kemarin benar-benar gila. Bukan satu pembalap dominan, tapi hampir setiap tikungan terjadi saling salib. Di lap 8 sampai lap 15, posisi pertama berubah berkali-kali. Quiles, Carpe, Munoz, Uriarte, Danish. Semuanya bergantian memimpin. Selisih mereka nyaris tidak pernah lebih dari setengah detik. Moto3 kembali menunjukkan kenapa kelas ini disebut paling kacau sekaligus paling seru. Dan di tengah kekacauan itu, Veda sempat masuk ke rombongan depan. Ini momen penting, karena dari P20, tiba-tiba Veda sudah berada di posisi 9 dan hanya terpaut kurang dari 1 detik dari kelompok perebut podium. Namun disinilah kendala utama Veda terlihat. Honda milik tim Asia kalah di sektor lurus dibanding KTM. Setiap keluar tikungan terakhir menuju straight Catalunya, rider-rider KTM di depannya bisa membuka gap kecil. Dan meski Veda sangat kuat di pengereman, ia harus menguras ban lebih banyak untuk menutup jarak. Akibatnya di pertengahan race, Veda sempat turun lagi ke posisi 11. Banyak penonton mengira momentum comeback-nya habis. Tapi justru di lap-lap terakhir, Veda kembali menyerang. Memasuki 3 lap tersisa, pertarungan di depan makin brutal. Quiles dan Carpe saling salib berkali-kali. David Munoz terus menekan dari sisi dalam. Hakim Danish bahkan sempat terlihat punya peluang podium sebelum melebar di tikungan akhir. Sementara di belakang grup itu, Veda diam-diam kembali naik. Satu persatu rider di depannya mulai kehilangan ritme. Veda memanfaatkan celah dengan sangat cerdas. Bukan overtake nekat, tapi sabar menunggu momen keluar tikungan. Dan itu membuatnya kembali naik ke posisi 8 saat bendera finish dikibarkan. Ini artinya meski gagal di kualifikasi, Veda masih terus konsisten mengumpulkan poin dan menjaga namanya di papan atas musim rookie. Saat race selesai, kamera sempat menyorot Veda di pedok sumringah tersipu malu. Seolah ia tahu, dari posisi 20 ke posisi 8 di Catalunya bukan hasil buruk. Bahkan komentator sempat menyoroti momen itu. Look at Veda, he's smiling, he knows that was a very strong recovery. Dan mungkin itulah yang membuat fans Indonesia makin optimis. Kalau di trek yang didominasi KTM saja, Veda bisa menembus 8 besar, maka di sirkuit yang lebih cocok untuk Honda, podium bukan lagi mimpi. Apakah Veda akan terus buat kita tersenyum bangga di seri-seri selanjutnya? Gimana menurut kalian?